Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali dalam kisah perjuangan anak bangsa. Inilah sejarah Mayor Abdullah. Kita awali dengan sebuah pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gunakan masa muda dan umurmu untuk memperoleh ilmu. Jangan kau terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Tak ada yang peduli padanya selain penumpang yang akan menggunakan jasanya sebagai tukang becak. Pemuda itu disapa Dullah. Menurut sumber militer dalam buku Prajurit Mengabdi, Mayor Abdullah berasal dari Gorontalo, Sulawesi Tengah. Ia dijadikan sebagai anak angkat oleh keluarga pelaut asal Madura. Entah alasan apa, Abdullah tidak pernah bersekolah. Pada masa itu memang masyarakat hidup dalam era Malaysia atau masa resesi. Terkadang masyarakat menyebutnya dengan masa meleset, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan. Jangankan untuk biaya sekolah, untuk makan sehari-hari saja sangatlah sulit. Mungkin itu penyebabnya Abdullah tidak sekolah. Hingga tahun 1945 ia tidak mampu membaca dan menulis. Tidak diketahui kapan dia dilahirkan dan di mana ia menghabiskan masa kecilnya. Tidak pula diketahui di mana tempat tinggal keluarga angkatnya. Revolusi telah merubah segalanya. Sesuatu yang tak mungkin bisa saja terjadi. Demikian kehidupan Abdullah. Meski tak memiliki data kehidupan yang jelas, namun ia mampu meniti karir di kemiliteran dengan pangkat mayor. Tinggal di Surabaya, Dullah telah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Itulah yang membentuknya menjadi pria yang nekat dan pemberani. Namun ia tak sembrono, senantiasa mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Dullah bekerja sebagai pelaut yang sering keluar masuk pelabuhan Surabaya. Saat krisis melanda, Dullah beralih menjadi penarik becak. Pekerjaan ini ia tekuni hingga zaman Jepang, bahkan sampai zaman proklamasi. Meski tak memiliki pendidikan, tak bisa baca tulis, Abdullah tak ingin tenggelam dalam kekurangannya. Ia bergabung dengan Serikat Penarik Becak Surabaya. Ia juga mengikuti latihan militer Jepang yang dikenal dengan Jibakutai, yaitu pasukan berani mati. Meski terdaftar sebagai anggota pasukan Jibakutai, Dullah tetap menjalankan profesinya sebagai penarik becak. Dullah sangat mengagumi perjuangan tentara. Rasa simpati terhadap perjuangan tentara ia tunjukkan dengan menggratiskan anggota tentara rakyat atau TKR yang menumpang becaknya. Andi R. Ahmad Aris, seorang perwira komandan Pangkalan Moderlas Surabaya, adalah pelanggan Abdullah. Persahabatan Abdullah dengan Aries cukup baik. Saat pasukan sekutu, tentara Inggris dan Belanda mendarat di Surabaya, menjelang 10 November 1945, kondisi Surabaya semakin panas dan menegangkan. Menyadari kondisi tersebut, Dullah meninggalkan becaknya. Diduga saat itulah Abdullah bergabung dengan TKR Laut. Di masa revolusi, bergabung menjadi tentara tidaklah sulit. Tidak ada prosedur yang ketat atau serangkaian tes. Cukup mendaftar, sedikit latihan lalu langsung terjun ke medan juang. Tak diketahui kapan mendaftar, tapi yang pasti Abdullah mulai turut berjuang bersama TKR Laut mempertahankan kemerdekaan.
Tak lama, Abdullah mulai dipercaya memimpin regu. Pertempuran di Buduran dan Seruni menjadi ajang bagi Abdullah menunjukkan kesungguhannya sebagai prajurit. Ia memperlihatkan kecakapan dan keberaniannya. Dullah membentuk pasukan bajak laut yang memiliki aturan yang cukup ketat. Di antaranya, setiap anggota pasukan harus menyimpan rahasia dan menyembunyikan diri atau berpakaian secara rakyat biasa bila mana sedang tidak bertugas. Setiap serangan diperhitungkan dengan teliti dan mempunyai keyakinan akan mencapai hasil yang memuaskan. Menyerang dengan tiba-tiba dan menghilang secepatnya setelah mencapai hasil. Mengintensifkan pengadangan-pengadangan dengan ranjau terhadap konvoi-konvoi musuh atas perhitungan yang teliti dan dasar-dasar imbangan kekuatan. Setiap orang yang bekerja pada pihak musuh harus berusaha untuk merugikan musuh, misalnya mencuri peluru dan bahan-bahan amunisi lainnya. Pasukan senantiasa bergerak dari desa ke desa agar sukar diketahui dengan pasti kedudukan basis kekuatan gerilya, karena dari pasukan bersenjata yang meluas akan mempunyai arti propaganda. Berusaha melumpuhkan objek-objek perekonomian yang vital bagi musuh. Dalam memimpin pasukan, Dullah tidak peduli dengan seremonial dan penghormatan. Meski demikian, ia sangat berwibawa dan tegas dalam mengendalikan anak buahnya yang rata-rata berasal dari rakyat biasa. Pasukan bajak laut pimpinan Abdullah adalah pemuda yang telah mengalami masa pahit getirnya dijajah Jepang dan Belanda. Pemuda yang berjiwa dan bermental baja. Mereka sangat loyal terhadap pasukan. Anggota pasukan bajak laut tak kenal basa-basi. Bahkan mereka tak pernah memberi hormat kepada Alexander Everett Kawilarang yang ketika itu berpangkat kolonel. Letnan Kolonel Job Frederick Waro memaklumi kebiasaan pasukan pimpinan Abdullah. Namun ada saja yang sinis dan tak sependapat. Mayor Abdul Manan menyebut Dullah sebagai supir becak dengan nada yang menghina. Meski buta huruf, tak pernah rendah diri. Ia berjuang dengan tulus. Tak butuh waktu lama, Dullah kini berpangkat kapten. Revolusi telah merubah segalanya. Dullah memiliki kecakapan, jujur, dan dibekali kepemimpinan yang sangat baik, sehingga ia sangat dicintai oleh bawahannya. Di masa revolusi, Abdullah berhasil menyelamatkan dan menjaga kehormatan seorang janda asal Minahasa yang bernama Win Umampan. Pada tahun 1947, Abdullah menikahi Win Umampan yang berprofesi sebagai guru. Istrinya inilah kemudian yang mengajarkan Abdullah tulis baca. Pada April 1947 saat berpangkat kapten, Dullah diserai tugas memimpin unit barisan pelopor di Lawang. Gabungan dari pasukan bajak laut dan pasukan 0032. Setelah agresi militer Belanda 21 Juli 1947, Dullah dipindahkan ke Blitar dan pada Maret 1948 memperoleh kenaikan pangkat menjadi seorang mayor. Di bulan September 1948, Abdullah dan pasukannya dilebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Mayor Abdullah kemudian ditugaskan ke Ambon menumpas pemberontakan Serdadu Kenil. Pasukannya mendarat di Jeneponto pada bulan April. Pada 25 Juli 1950, Batalion Abdullah menduduki Saung Laki dan Tual.
di Kepulauan Kai. Dan pada 9 September 1950 saat mendarat di Lava, mereka dihadang pasukan RMS. Di sanalah Mayor Abdullah tertembak peluru RMS. Jenazah Abdullah dimakamkan di Pulau Geser dan bekas batalion Abdullah ditempatkan di Sulawesi Selatan dengan nama Batalion 711. Untuk mengenang jasa dan perjuangan Mayor Abdullah, namanya disematkan menjadi nama jalan di Lawang, Jawa Timur. Demikian kisah sejarah hidup seorang putra bangsa yang berjuang secara ikhlas membela bangsa dan negeri. Meski tak dibekali pendidikan, Mayor Abdullah mampu tumbuh sebagai pemimpin yang dihormati dan menjadi ahli muslihat perang yang disegani Belanda. Beliau adalah bukti bahwa dalam masyarakat dan negara yang merdeka, segala sesuatu dapat dicapai asal ada kemauan. Demikian kisah Mayor Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.